Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Oke, Pak. bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah Bapak juga baik. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Baik teman-teman, Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Baik, Pak. Saya ucapkan terima kasih kembali. Ya, Pak. Oh ya, sebelum kegiatan dimulai, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan siapa yang bersedia memimpin doa. Saya ya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Sebelum acara kegiatan kita hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dulu ya, agar lebih akrab dan Bapak bisa tahu nama teman-teman. Bagaimana? Baik, Pak, boleh. Iya, Pak. Biar kita saling mengenal satu sama lain. Oke, baik. Bapak mulai dari Bapak sendiri dulu ya. Jadi nama saya Muhammad Septerino. Teman-teman bisa memanggil saya Pak Rino. Dan Bapak di sini berperan sebagai konselor teman-teman. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman-teman semua, saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Mulai dari saya dulu ya, Pak. Ya, boleh Mbak, silakan. Ya, nama saya Pujining Tias, bisa dipanggil Tias. Baik, selanjutnya. Nama saya Eli Dwi Putri Utari, bisa dipanggil Eli. Oke, yang selanjutnya. Nama saya Ervinda Rosana, bisa dipanggil Rosa. Baik, terima kasih teman-teman telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi anggota kelompok dalam kegiatan konseling ini ada 3 ya, yaitu ada Mbak Tias, Mbak Eli, dan Mbak Rosa. Apa benar? Iya, Pak, benar. Oke, kalau begitu teman-teman, jadi pertemuan hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting seperti ini ya. Mengingat situasi masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah teman-teman sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok sebelumnya? Belum, Pak. Ini pertama kalinya, Pak. Iya Pak, ini juga pertama kali saya mengikuti konseling kelompok. Saya juga baru pertama kalinya, Pak. Oke, baik. Kalau begitu berarti kegiatan ini pertama kalinya ya buat teman-teman. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman alami sesuai dengan poster yang sudah Bapak share di grup WA terkait fobia. Iya, Pak. Baik, permasalahan saya ini menurut saya sudah sesuai dengan topik yang Bapak angkat. Makanya saya mengikuti kegiatan kelompok ini. Iya, saya juga permasalahan yang saya hadapi juga sesuai dengan topik yang sudah tertera. Oke, bagus. Sebelumnya Bapak akan memberikan sekilas penjelasan tentang konseling kelompok ini. Jadi dalam kegiatan ini kita akan membahas permasalahan setiap anggota kelompok yang ada di sini. Nanti masing-masing anggota kelompok dipersilakan untuk mengutarakan permasalahannya terhadap fobia atau kecemasan dan akan kita bahas dalam kelompok ini. Di mana dalam suatu pertemuan konseling kelompok terdapat satu permasalahan anggota kelompok yang akan dientaskan terlebih dulu.
di mana permasalahan tersebut adalah permasalahan yang paling penting atau yang paling urgent untuk sesegera mungkin kita selesaikan. Tapi sebelumnya untuk menentukan masalah urgent atau tidaknya kita sepakati dulu bagaimana bisa dipahami. Baik, Iya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada pun aturan-aturan atau asas-asas, yakni berupa asas-asas yang harus kita jalankan dalam kegiatan konseling ini, yaitu ada asas keterbukaan dan asas kesukarelaan. Jadi semua anggota kelompok harus sukarela dan terbuka dalam menyebarkan permasalahan yang terjadi pada dirinya tanpa ada rasa malu, terpaksa, ataupun tertekan. Lalu terdapat juga asas-asas, yaitu asas kerahasiaan. Asas ini sangat penting, di mana proses konseling ini bersifat privasi, maka semua anggota kelompok harus merahasiakannya, di mana dalam asas ini, masalah yang kita ceritakan dalam kelompok kita hanya kita sampaikan di sini saja dan tidak boleh keluar atau sampai bocor di luar kelompok. Jadi orang yang di luar kelompok kita tidak boleh mengetahui permasalahan dari teman-teman. Jadi kita harus bersedia untuk menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman. Baik, Pak. Jadi hanya anggota kelompok ini saja ya, Pak, yang boleh tahu. Iya, Mbak Tias, benar. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman yang lain sudah sepakat? baik Pak, saya setuju. Baiklah, kita lanjutkan dan saya harap teman-teman dapat berkomitmen ya dalam menjalankan konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Baik, Pak. Saya akan berkomitmen untuk menjalankan konseling ini dari awal sampai akhir. Saya juga Pak, sama dengan Mbak Tias. Iya Pak, saya juga sama dengan teman-teman. Oke, sebelumnya saya ingin membuat beberapa kesepakatan dengan teman-teman. Pada konseling kelompok kita ini bersifat tertutup atau terbuka. Jika tertutup, anggota kelompoknya tetap dari awal konseling sampai hingga akhir. Sedangkan kalau terbuka, kegiatan konseling ini dapat menambah ataupun mengeluarkan anggota kelompok yang ada. Bagaimana teman-teman? Kalau menurut saya tertutup saja Pak, karena rahasia kita juga akan terjaga dan yang tahu hanya anggota konseling kelompok ini saja. Kalau saya setuju tertutup saja Pak, kan karena permasalahan kita ini tuh privasi juga. Ya, Pak. Saya juga setuju jika melakukan tertutup saja, Pak. Oke, baik. Kalau semuanya setuju untuk menggunakan tipe kelompok tertutup, saya harap tidak ada perubahan dari awal hingga akhir proses konseling. Ketika proses konseling kelompok berlangsung, tidak ada yang keluar ataupun masuk, begitu ya? Baik Pak. Iya, Baik, baik Pak. Pak. Oke, selanjutnya dalam kegiatan kelompok ini kita sepakati bersama untuk pelaksanaannya. Kita adakan kegiatan kelompok ini 1 kali seminggu atau 2 kali dalam seminggu. Menurut saya 1 kali dalam seminggu saja Pak. Iya, Pak. 1 minggu saja karena lebih optimal pelaksanaannya, Pak. Iya Pak, seminggu sekali saja. Mungkin kan banyak kegiatan yang lain juga. Oke, baik. Jadi sudah kita sepakati ya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah, setiap pertemuan kegiatan konseling kelompok ini ada durasinya. Apakah durasinya kita berikan selama 40 menit atau 45 menit? Bagaimana? Apakah ada yang usul terkait durasi setiap pertemuan? Menurut saya 40 menit saja Pak sudah cukup. Iya, saya juga setuju 40 menit saja agar waktunya lebih efektif Pak. Iya, Pak. Saya juga setuju 40 menit saja, Pak. Oke, jadi kita sepakati 40 menit ya, karena dengan mungkin karena dengan konseling kelompok secara daring ini, teman-teman
pastinya punya banyak aktivitas lainnya, sehingga kita efektifkan di setiap pertemuan. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Dan untuk tempat pelaksanaan, untuk saat ini kita lakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting di rumah masing-masing. Akan tetapi untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman setuju dengan daring atau luring. Akan tetapi jika melakukan kegiatan konseling secara luring, banyak sekali hal-hal yang kita siapkan dan dipertimbangkan, terutama harus menjaga protokol kesehatan. Bagaimana teman-teman? Kalau saya setuju secara daring saja, Pak. Iya, Pak. Saya juga setuju daring saja agar tidak ada risiko-risiko nantinya, Pak. Saya juga setuju jika daring, Pak. Karena kan pandemi ini masih banyak ya, Pak ya. Saya takut aja seperti itu. Oke, baik. Karena semuanya setuju dengan dilakukan secara daring, maka setiap pertemuan kita akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dari rumah masing-masing ya. Lalu berkaitan dengan kehadiran atau absensi anggota kelompok, diharapkan mengikuti setiap pertemuan. Mungkin jika ada yang berhalangan dan dapat mengabari H-1 sebelum kegiatan proses konseling kelompok ini dilakukan. Karena kembali lagi kehadiran ini sangat penting, teman-teman. Baik, Pak. Siap. Baik, Pak. Oke, karena semua sudah sepakat, kesepakatan telah diterima bersama. Saya harap anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif dan bersikap sesuai dengan asas-asas yang telah diterapkan seperti asas kerahasiaan. Bukan hanya Bapak, akan tetapi teman-teman sebagai anggota kelompok juga harus merahasiakan tentang proses yang terjadi dalam konseling kelompok ini. Apabila ada yang melanggar hal-hal yang telah kita sepakati tadi, maka akan mendapatkan sanksi, yaitu dengan diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ini, diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ini lagi selama 1 semester ke depan. Bagaimana teman-teman, setuju tidak? Baik, Pak. Saya setuju. Saya juga setuju, Pak. Iya, Pak, saya juga setuju. Oke, baik. Teman-teman, karena kegiatan konseling kelompok ini dilakukan dengan menerapkan asas-asas yang telah kita sepakati tadi, seperti asas kerahasiaan dan keterbukaan, jadi teman-teman tidak usah ragu untuk menceritakan permasalahan atau keadaan yang sedang dialami. Konseling kelompok ini akan membantu menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama dengan tujuan sehingga tujuan dari teman-teman akan tercapai, begitu. Baik, Pak. Saya akan terbuka dan saya akan merahasiakan apa yang terjadi dalam konseling kelompok ini. Saya juga akan bercerita dengan sangat terbuka dan tidak ada keraguan lagi, Pak. Saya juga akan menaati aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama tadi, Pak. Baiklah, kalau begitu sekarang teman-teman berkesempatan untuk mengutarakan permasalahan masing-masing terlebih dulu ya. Silakan, siapa yang dulu? Saya duluan boleh, Pak? Ya, Mbak Eli, silakan. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini itu fobia terhadap ketinggian, Pak. Mbak Eli ini mengalami fobia ketinggian. Apa yang menyebabkan Mbak Eli fobia terhadap ketinggian? Iya, Pak. Jadi dulu waktu saya SMK itu saya mengikuti ekstrakurikuler wall climbing, Pak. Nah, ketika itu saya sedang melakukan rappelling. Terus tali yang saya gunakan itu tersangkut, Pak. Jadi saya berada di tengah-tengah ketinggian tersebut dan seketika itu saya merasa bahwa saya akan jatuh ke bawah, Pak. Oh, jadi Mbak Eli mempunyai fobia ketinggian ini karena ada sedikit masalah dengan tali saat mengikuti ekstrakurikuler wall climbing gitu ya. Apakah sebelumnya dulu tidak takut dengan ketinggian, Mbak Eli? Iya, Pak, betul. Saya sebelumnya tidak ada fobia terhadap ketinggian, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Rosa dulu atau Mbak Tias?
saya dulu ya, Pak. Iya, Mbak Rosa, silakan. Ya, jadi saya itu fobia terhadap hewan katak, Pak. Kenapa Mbak Rosa bisa memiliki fobia terhadap katak? Jadi gini, Pak, kan waktu itu saya sedang duduk di teras rumah ya. Tiba-tiba ada seekor katak yang lompat di atas kepala saya. Sebelumnya saya tidak menyadari kalau itu katak dan saya kira itu daun yang jatuh dari pohonnya. Pada saat saya pegang, kok teksturnya itu lembek dan sedikit agak berlendir. Setelah saya ambil, ternyata itu seekor katak. Seketika kata itu saya lempar dan saya sendiri tuh merasa jijik jika merasakan tekstur dari kulit katak itu, sehingga saat ini saya itu sangat takut sekali jika melihat katak. Oke, baik. Jadi Mbak Rosa fobia pada katak karena Mbak Rosa merasa jijik saat melihat atau menyentuh tekstur kulitnya yang lembek. Benar begitu? Iya, benar, Pak. Oke, yang terakhir, Mbak Tias, silakan. Baik, Pak. Kalau saya itu takut pada kecoa, Pak. Apa yang membuat Mbak Tias sampai begitu takut dengan kecoa? Itu, Pak. Saya merasa jijik saat melihatnya karena kecoa kan binatang yang kotor gitu ya, Pak. Apalagi kalau kecoanya itu tiba-tiba terbang ke arah kita, Pak. Oh iya, memang kecoa merupakan binatang yang kotor dan bisa dikatakan hewan yang membawa kuman. Jadi Mbak Tias ini memiliki fobia terhadap kecoa karena kecoa itu binatang yang kotor begitu ya. Iya, Pak, betul. Oke, jadi dapat Bapak klarifikasi bahwa permasalahan teman-teman semua berkaitan dengan fobia, meskipun fobia yang dimiliki teman-teman berbeda-beda. Oke, terima kasih semuanya sudah mau mengutarakan permasalahan masing-masing. Saya lihat teman-teman mulai sedikit berkurang konsentrasinya ini, atau sudah merasa bosan atau ngantuk. Iya, Pak, saya sedikit merasa ngantuk karena kan kegiatan ini tuh dilakukan secara daring. Iya, Oke. Pak. Saya juga, saya kurang bersemangat. Sama, Pak, saya juga. Oke, baiklah. Kalau begitu, agar kita lebih semangat untuk menjalankan konseling kelompok ini, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk melakukan suatu permainan agar teman-teman lebih bisa konsentrasi, menjadi lebih rileks dan fokus. Setuju? Iya, setuju, Pak, biar tidak ngantuk lagi. Iya, Pak, benar-benar. Iya, Pak. Saya juga setuju. Oke, sepertinya teman-teman sangat bersemangat ya. Jadi Bapak jelaskan dulu permainan yang akan kita mainkan, yaitu untuk perintahnya kalian tirukan apa yang Bapak katakan, akan tetapi jangan tirukan apa yang Bapak lakukan. Sampai di sini paham? Iya, Ya, Pak. paham. Siap, paham. Oke, baik kita mulai ya. Pegang telinga. Apakah ada yang salah tadi? Eli, Pak, salah. Iya, Pak. Oke, Saya salah. ya baik-baik. Kita lakukan sekali lagi ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Pegang mata. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang salah. Karena teman-teman sudah berkonsentrasi kembali, kita lanjutkan kembali ke topik permasalahan. Dari permasalahan yang telah teman-teman utarakan tadi, mari kita sepakati mana permasalahan yang akan kita entaskan terlebih dahulu, karena sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwa dalam satu pertemuan hanya dapat satu permasalahan dari anggota kelompok yang bisa diselesaikan. Jadi untuk pertemuan kali ini permasalahannya siapa dulu? Menurut saya permasalahannya Mbak Eli saja, Pak. Iya, Pak. Saya setuju permasalahannya
Mbak Eli saja, karena permasalahan Mbak Eli ini fobia terhadap ketinggian, dan sewaktu-waktu kita itu kan bisa saja berada di posisi ketinggian seperti saat berada di gedung sekolah yang bertingkat yang tinggi. Jika tidak segera dientaskan, maka permasalahan ini akan menghambat kegiatan sehari-harinya, Pak. Oke, baik. Bagaimana, Mbak Eli? Apakah setuju permasalahannya dituntaskan terlebih dahulu? Iya, Pak, saya sangat setuju. Baik, permasalahan dari Mbak Eli yang akan kita entaskan terlebih dahulu ya. Nanti untuk teman-teman yang lain bisa memberikan masukan-masukan, pertanyaan, ataupun pandangan terkait permasalahan yang Mbak Eli alami. Di sini saya ingin semua anggota kelompok terlibat aktif dalam menyampaikan cerita. Jika ada pengalaman seperti permasalahan Mbak Eli, bisa diceritakan dengan nyata. Mungkin dengan teman-teman bercerita, kita semua lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya, Mbak Eli. Iya, siap, Pak. Baik, Pak. Baik, karena Mbak Eli sudah menyetujui, maka Bapak minta Mbak Eli untuk menceritakan kembali permasalahan yang Mbak Eli alami. Baik, Pak. Jadi saya itu fobia terhadap ketinggian, Pak. Saya tuh sangat takut, Pak, berada di ketinggian. Ketika saya melihat ke bawah saat berada di ketinggian, kepala saya itu seperti langsung pusing gitu, Pak. Dan saya selalu berpikir kalau saya akan jatuh ke bawah. Apa Mbak Eli mempunyai pengalaman sebelumnya sehingga Mbak Eli memiliki fobia terhadap ketinggian? Iya, Pak, saya mempunyai pengalaman yang benar-benar membuat saya cemas berlebihan, Pak. Saat itu yang saya waktu masih duduk di bangku SMK dan mengikuti ekstrakurikuler wall climbing, Pak. Ketika itu saya sedang melakukan rappelling, tiba-tiba tali yang saya gunakan itu tersangkut. Jadi saya itu berada di tengah-tengah ketinggian tersebut, Pak. Dan seketika saya merasa bahwa saya akan jatuh ke bawah. Di situ saya sangat cemas hingga saya sampai sekarang selalu takut saat berada di ketinggian, Pak. Kira-kira pada ketinggian berapa meter Mbak Eli bisa merasakan cemas seperti itu? Pada ketinggian rumah lantai 2, saat melihat ke bawah saya sudah merasa sangat cemas, Pak. Sehingga saya tidak pernah sekalipun berani untuk menengok ke bawah, Pak. Oke, baik. Bapak dapat memahami yang Mbak Eli rasakan saat ini. Dari hal ini, apa yang Mbak Eli inginkan selanjutnya? Saya ingin berani pada saat berada di atas ketinggian, Pak. Seperti sebelumnya. Saya sangat ingin bisa menghilangkan fobia yang saya miliki ini, Pak. Tapi saya masih ragu apakah saya bisa seperti itu, Pak. Oke, jadi begini Mbak Eli, kalau ada kemauan untuk menghilangkan rasa fobia yang dimiliki, akan tetapi hati dan pikiran Mbak Eli belum yakin untuk melakukan hal tersebut, apakah dengan Mbak Eli berbicara saja seperti itu bisa merubah diri Mbak Eli? Tentu saja tidak, kan? Iya, Pak, tentu saja tidak. Sekarang saya ingin melakukan perubahan pada diri saya, Pak, bukan hanya omong kosong. Oke, baik. Teman-teman, bagaimana teman-teman kita semua sudah mendengarkan permasalahan dari Mbak Eli? Mungkin dari teman-teman pernah merasakan permasalahan yang Mbak Eli hadapi, mungkin dari diri sendiri atau dari teman-teman, boleh diceritakan. Saya mau berbagi cerita boleh ya, Pak? Oke, silakan Mbak Tias. Jadi saya itu mempunyai teman, Pak. Ya, sama seperti Mbak Eli. Saat berada di ketinggian, kakinya itu selalu kayak gemetaran gitu, Pak, dan tidak bisa berjalan. Apakah Mbak Tias tahu penyebab teman Mbak Tias takut pada ketinggian? Kalau teman saya itu katanya dari kecil, dia itu sudah takut akan ketinggian, Pak. Sama seperti apa yang dirasakan Mbak Eli saat melihat ke bawah, kepalanya langsung pusing dan merasa akan jatuh gitu, Pak. Iya, Pak. Saat berada di ketinggian itu sekujur tubuh langsung gemetar, jadi takut gitu. Oh, Mbak Rosa juga merasakan hal yang sama ya?
Iya, Pak, saya juga sering merasa cemas jika berada di posisi ketinggian seperti itu. Oh, jadi begitu. Oke, saya kembali ke Mbak Tias. Apa sampai saat ini teman Mbak Tias masih merasakan takut? Alhamdulillah saat ini itu sedikit demi sedikit sudah mulai hilang Pak rasa cemasnya dan bisa lebih tenang Pak. Lantas bagaimana cara teman Mbak Tias itu sehingga dapat menghilangkan rasa cemasnya tersebut? Kalau teman saya itu Pak dengan dia sedikit itu mencoba memberanikan diri untuk tetap tenang, tetap mengambil nafas sehingga dirinya bisa sedikit rileks saat berada di ketinggian. Hal karena dia itu mendapat pekerjaan sebagai pegawai kantoran ya Pak, yang dimana kantornya itu berada di gedung lantai 5. Jadi mau tidak mau dia itu harus membalikan diri, membiasakan dirinya agar fobia yang dialami itu semakin berkurang. Oke, baik. Kalau Mbak Rosa? Kalau saya ya pastinya saya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh teman Mbak Tias tadi, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengungkapkan pengalaman yang kalian miliki. Semoga dapat membantu Mbak Eli dalam menghadapi fobianya ya. Iya, Pak, sama-sama. Baik Pak, sama-sama. Oke, jadi permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Eli ini fobia jika berada di ketinggian, di mana ketika waktu masih duduk di bangku SMK dulu pernah terjadi sedikit masalah saat mengikuti ekstrakurikuler wall climbing. Saat itu tali pengamannya tersangkut sehingga Mbak Eli terjebak di atas ketinggian dan merasakan cemas yang berlebihan, hingga membuatnya fobia pada ketinggian. Nah, Mbak Eli, sekarang Bapak ingin bertanya kembali, menurut Mbak Eli, apakah permasalahan Mbak Eli ini dapat terselesaikan? Ya, saya yakin tidak yakin, Pak. Saya masih sedikit ragu, tapi mungkin yakin aja dulu, Pak. Saya bakal kembali berani pada saat berada di ketinggian. Oke, baik Mbak Eli. Di sini Bapak adalah sebagai konselor dan teman-teman yang akan membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh Mbak Eli, yaitu fobia terhadap ketinggian. Maka Bapak akan membantu memecahkan permasalahan dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Bapak jelaskan dulu sedikit. Jadi teknik desensitisasi sistematis adalah suatu cara untuk mengurangi rasa takut atau cemas yang berlebihan dengan jalan memberikan rangsangan yang membuatnya takut atau cemas itu sedikit demi sedikit berkurang. Rangsangan tersebut diberikan terus sampai tidak merasa takut atau cemas. Di mana teknik desensitisasi sistematis ini itu pendekatan yang digunakan untuk orang-orang yang mengalami fobia atau kecemasan yang berlebihan. Bagaimana Mbak Eli, apakah permasalahan yang Mbak Eli alami bersedia dientaskan menggunakan teknik desensitisasi sistematis ini? Ya, Pak, saya bersedia. Dengan begitu, mungkin rasa fobia saya akan perlahan menghilang. Oke, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu pada Mbak Eli. Tempat favorit yang paling disukai oleh Mbak Eli di mana? Di pantai, gunung, atau di taman? Atau di mana? Saya lebih suka di taman, Pak. Oke. Jadi Mbak Eli lebih suka berada di taman ya? Iya, Pak. Baik. Maka proses konseling ini saya mulai ya Mbak. Mbak Eli silakan memposisikan diri dengan senyaman mungkin. Kemudian lakukan peregangan pada tubuh supaya Mbak Eli semakin rileks. Oke. Sekarang Mbak Eli boleh melakukan pengolahan nafas terlebih dahulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi dalam-dalam dan hembuskan. Oke, sekarang yang harus Mbak Eli lakukan adalah mendengarkan apa yang saya katakan, hiraukan suara dari luar,
Sekarang Mbak Eli bisa menutup mata dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Sudah siap Mbak Eli? Kalau sudah, anggukan kepala. Oke. Sekarang bayangkan Mbak Eli berada di tengah-tengah hamparan taman bunga yang begitu luas. Bayangkan dan terus bayangkan Mbak Eli hingga mendapat kenyamanan dan ketenangan. Mbak Eli boleh mengambil nafas dalam-dalam hingga membuat Mbak Eli lebih rileks lagi. Mbak Eli bayangkan di depan Mbak Eli terdapat jembatan kecil menuju ke taman. Saat Mbak Eli melewatinya, Mbak Eli melihat ke bawah dan ternyata di bawah jembatan itu adalah jurang, tapi tidak begitu dalam. Bayangkan, terus bayangkan, ada keindahan bunga yang bermekaran di taman setelah Mbak Eli melewati jembatan tersebut. Setelah Mbak Eli dapat melewati jembatan tersebut, ternyata benar ada taman dengan bunga-bunga yang sangat indah sekali. Kemudian Mbak Eli terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah Mbak Eli harus melewati jalan sempit yang dimana kanan dan kiri jalan itu adalah jurang yang lebih dalam daripada yang sebelumnya. Perlahan Mbak Eli melewati jalan yang sempit itu. Oke. Silakan Mbak Eli bisa membuka matanya. Ada apa Mbak Eli? Kenapa mengangkat tangan? Saya merasa takut, Pak. Oh, ya nggak apa-apa sebenarnya Mbak Eli. Itu kan hanya jalan biasa yang dilewati pengunjung taman itu. Lagi pula tidak tercatat satupun kasus adanya korban jatuh di jalan itu. Mbak Eli cukup berhati-hati saja, jadi sekarang mau lanjut atau gimana? Lanjut saja, Pak. Oke, kalau gitu Mbak Eli kembali ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan ya. Ambil nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekarang Mbak Eli bisa menutup mata dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Mbak Eli kembali bayangkan di depan Mbak Eli terdapat jembatan kecil menuju ke taman. Saat Mbak Eli melewatinya, Mbak Eli melihat ke bawah dan ternyata di bawah jembatan itu adalah jurang, tapi tidak begitu dalam. Bayangkan dan terus bayangkan ada keindahan bunga-bunga yang bermekaran di taman setelah Mbak Eli melewati jembatan tersebut. Setelah Mbak Eli dapat melewati jembatan tersebut, ternyata benar ada taman dengan bunga-bunga yang sangat indah sekali. Kemudian Mbak Eli terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah Mbak Eli harus melewati jalan yang sempit, di mana kanan dan kiri jalan itu adalah jurang yang lebih dalam daripada jurang yang sebelumnya. Perlahan bayangkan Mbak Eli melewati jalan yang sempit itu. Yakinlah bahwa setelah melewati jalan itu, Mbak Eli bisa mendapat pemandangan yang lebih cantik dan lebih indah daripada yang sebelumnya. Bagus, Mbak Eli. Mbak Eli melangkah terus dengan hati-hati dan tenang, maju terus, dan ternyata dengan tidak sengaja Mbak Eli melirik ke bawah, sehingga Mbak Eli dapat melihat jurang yang begitu dalam di sebelah kanan dan kirinya Mbak Eli. Tetapi Mbak Eli harus tetap tenang dan yakin bahwa Mbak Eli bisa melewatinya. Bayangkan terus Mbak Eli bisa berjalan dengan hati-hati dan Mbak Eli segera sampai di ujung jalan sempit itu. Sekarang bayangkan Mbak Eli telah sampai di ujung jalan itu dan akhirnya benar Mbak Eli dapat melawan rasa takut Mbak Eli dan sebagai hadiahnya Mbak Eli disuguhkan pemandangan di tengah-tengah
hamparan berbagai bunga yang bermekaran dan sangat indah sekali. Oke, sekarang coba Mbak Eli mengambil nafas terlebih dahulu dan hembuskan. Setelah itu buka mata perlahan-lahan dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Bagaimana Mbak Eli perasaannya? Ya, takut ya enggak, Pak. Oke, Mbak Eli, di sini kita buat skala kecemasan terlebih dahulu dari 1 sampai 10 yang dimana angka 1 merupakan gambaran perasaan yang tenang hingga yang ke-10 merupakan gambaran perasaan yang sangat cemas. Sekarang Bapak bertanya menurut yang Mbak Eli rasakan tadi, berapa skala 1 sampai 10 ketika Mbak Eli melewati jembatan kecil? 2, Pak. Oke, bagus Mbak Eli. Dan ini nih yang Mbak Eli mengangkat tangan waktu disuruh melewati jalan sempit, yang dimana kanan kirinya adalah jurang. Berapa skala kecemasan 1 sampai 10? Kalau itu saya merasakan sangat merinding, Pak. Jadi saya berikan 8. Oke, baik Mbak Eli. Ketika mengulang tadi, dari perjalanan awal hingga melewati jalan sempit tadi, apakah rasa kecemasan yang Mbak Eli miliki semakin berkurang? Alhamdulillah, Pak. Saya mulai berani dan kecemasan yang saya miliki mulai berkurang. Oke, bagus sekali. Kalau begitu, skala kecemasan saat Mbak Eli tidak sengaja waktu melirik ke bawah dari 1 sampai 10 berapa? Kalau itu 4, Pak. Karena sebelumnya kan saya sudah yakin bahwa saya bisa melewatinya. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan Mbak Eli saat ini? Saya merasa lebih lega dan lebih baik dari sebelumnya, Pak. Saya senang karena saya dapat melewati rangkaian tadi dalam memecahkan fobia saya, Pak. Baik, Alhamdulillah Bapak juga ikut senang. Bapak sudah melihat kalau Mbak Eli ini sudah ada perubahan. Nah, menurut Mbak Eli, apakah perubahan ini muncul setelah melakukan konseling kelompok ini? Iya, Pak, betul. Ternyata saya sendiri dapat memecahkan permasalahan saya dengan cara-cara tadi, Pak. Oke, baik Mbak Eli. Karena Mbak Eli sudah merasa lebih baik daripada sebelumnya, cara-cara tadi itu bisa Mbak Eli coba atau bisa Mbak Eli terapkan dimanapun ketika Mbak Eli sedang berada di atas ketinggian. Bisa Mbak Eli terapkan mulai dari ketinggian yang tidak terlalu tinggi seperti di lantai 2 rumah atau sekolah, hingga semakin lama bisa semakin tinggi secara bertahap. Apakah bisa Mbak Eli? Baik, Pak. Saya akan terus berusaha untuk belajar seperti itu agar fobia saya bisa teratasi. Baik, semoga apa yang diinginkan Mbak Eli untuk menghilangkan fobia ini dapat terlaksana dengan bantuan tadi ya. Baik, Pak. Terima kasih atas arahan Bapak untuk memecahkan permasalahan tadi. Ya, sama-sama Mbak Eli. Baik teman-teman, Bapak akan menyimpulkan dari permasalahan yang Mbak Eli alami tadi. Jadi kesimpulan dari permasalahan yang dialami oleh Mbak Eli yaitu fobia pada saat berada di atas ketinggian, di mana Mbak Eli memiliki kecemasan yang berlebihan sehingga saat berada di ketinggian Mbak Eli menjadi merinding hingga pusing. Tetapi perlu diketahui bahwa jika tetap waspada saat berada di ketinggian, kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, semua akan baik-baik saja. Jadi untuk kedepannya, terkhusus untuk Mbak Eli, tidak usah merasa takut lagi. Jika berada di ketinggian, Mbak Eli hanya perlu tetap tenang, hati-hati, dan yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, apakah bisa dimengerti? Baik, Pak. Bisa. Iya, Pak, benar. Dengan kita mencoba perlahan-lahan dan hati-hati akan dapat terbiasa dan tidak cemas ketika berada di atas ketinggian. Nah, betul apa yang dikatakan Mbak Rosa. Adakah teman-teman yang bersedia menyampaikan pesan dan kesan setelah mengikuti
konseling kelompok ini? Saya boleh, Pak. Iya, silakan Mbak Tias. Jadi saya merasakan kegiatan ini tuh hal yang sangat positif, Pak, karena kita itu saling sharing untuk mengatasi permasalahan yang kita miliki. Seperti itu, Pak. Iya, saya ingin menambahkan sedikit bahwa kegiatan kita ini juga dapat membuat kita berpikir dengan lebih kritis dan aktif dalam memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Begitu, Pak. Iya, benar sekali. Mungkin Mbak Eli ingin menambahkan sebagai konseli yang permasalahannya dituntaskan terlebih dahulu. Iya Pak, baik. Saya sangat setuju apa yang dikatakan dari teman-teman. Banyak hal baru yang saya pelajari selama mengikuti konseling kelompok ini, Pak. Saya jadi lebih bersemangat untuk mencoba hal-hal baru. Oke, baik. Luar biasa sekali. Boleh kita memberi aplaus yang meriah untuk kita semua. Oke, harapan Bapak untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman masih tetap seperti ini ya. Jikalau lebih aktif, Bapak akan sangat senang. Semoga pertemuan minggu depan anggota kelompok kita masih lengkap sehingga kita tidak usah menjadwalkan kembali ya. Oke, baik. Dari kegiatan yang telah kita lakukan ini, teman-teman semua dapat mengambil hal-hal yang baik dan dapat menerapkan apa yang kita dapat pada pertemuan kali ini. Pak. Iya, Iya baik, Pak, Pak. Pak Hai. Ya, baik. Terima kasih, teman-teman. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan minggu depan dengan mengadakan kegiatan yang sama seperti saat ini. Apakah teman-teman semua bersedia? Saya bersedia, Iya Pak. Pak, bersedia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah bersemangat untuk mengikuti rangkaian proses konseling kelompok kali ini. Sebelumnya, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya dan pikirannya. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Sehat selalu, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.